Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ini kita mau ke makam kuno Jombor guys ya, yang berada di bukit namanya Bukit Sebundet guys ya. Kita akan ke sana untuk mengetahui sejarah tentang leluhur yang berada di sana guys ya. Oke guys ya, kita langsung ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam guys. Ini kita sampai di makam Jombor guys ya. Ada pemakaman Jombor ya. Kita akan coba menguak cerita dari leluhur yang berada di sini guys ya. Dan ini sudah dibangun sangat bagus guys ya. Dan di bawah ini dulunya ada sungai besar zaman dahulu. Di sebelah sana ada sungai guys ya. Itu kalau kita ke arahin ke sana, itu kita lihat ya, itu adalah sungai dan kita berada di Gumuk ini ya. Dulunya sungai besar sampai ke arah sini dulunya zaman dahulu ya, cuman sudah hilang. Dan ini adalah makam Jombor guys ya. Kita akan coba masuk ke dalam untuk mencari leluhur yang Turkoyoso di daerah Jombor guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya ahlil ghaib. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini guys ya. Ini adalah penampakan makam umum Jombor guys ya. Dan kalau kita lihat dari pohon yang ada, ini adalah pohon pakis, itu termasuk pakis lama. Kalau kita lihat di sini, ini sudah mati guys ya, atau mungkin sudah hilang, hanya tinggal batangnya roboh ini, patah. Ini guys ya, ini adalah makam Jombor dan ini adalah tempat Bandoso. Dan kita akan coba mencari makam tua yang berada di sini. Sepertinya ini makam baru semua. Ini Mas ya. Kita akan coba ke sini. Kalau kita melihat ini ada batu gede guys ya di sini. Ada batu besar. Ada di sini ya. Ada batu. Ini guys. Ada batu gede. Ini juga ada makamnya di sini. Tidak ada namanya ya guys ya. Niki mas, mungkin pundene mas. Kalih niki. Guys ya, tandanya hanya batu. Jadi mungkin ini kalih niki tuh mas. Ini sama niki. Gitu batu nisane sebenarnya mungkin nggih. Kalih niko mungkin setunggal wonten mriku, nak mboten wonten mriki. Karena ini berada di, nggak tahu ini batu apa namanya guys ya. Batunya juga gede banget ini. Mungkin ini guys ya pundernya. Wah nih nggih leres mungkin. Tapi kok panjang banget nggih. Wih, niki batu nisan niki mas. Niku. Tapi mboten kena alang-alang ya mas ya. Nggih, puter alang-alang itu nggih. Ini kebuka ya guys ya. Jadi seperti dibuka lah. Mungkin oh nggih mas. Nggih leres mas. Niki mas. Wonten watu nih dua guys ya, mungkin batu nisan ini bener. Mungkin ini adalah makam tuanya atau pundennya di sini. Ini guys ya, jadi pundennya Mbah Jombor guys ya, mungkin seperti itu. Jadi ada batu besar dan di bawahnya. Dan kita akan coba ke arah sini karena mungkin itu ada yang lebih tua, mungkin bisa ada makam tua mungkin guys ya. Coba kita akan mencari berputar di sini. Kalau mungkin dulunya mungkin makam lama, cuman di sini juga ada ini guys ya, seperti ada di kasih terpal. Ini seperti dikasih kayak semacam terpal. Ini kalau kita melihat dari batu nisan yang ada, sepertinya memang apa namanya ya, makam apa namanya barusan guys ya. Cuman kalau kita melihat dari batu yang ada di sini, itu adalah termasuk mungkin makam tua juga. Dan dulu ada pohon besar juga. Amit baje, sedanten baje. Ini juga ada mungkin ini Mbah Sukuto Kadio guys ya. Ini bersama Mbah Putri di Semayangkan. Mungkin ini adalah sesepuh berada di desa Jombor juga. Dalam niki pak pundene teng mriki. Niki pundene teng mriki. Jadi diruponi mawon mas. Kalih niku watu gede-gede niku pak.
Dalam niki era Enggal Mataram. Nggih, era Mataram, guys. Jadi di sini juga, dan itu ini tempat untuk apa namanya istilahnya? Untuk perangkapan jenazah, guys ya. Berada di situ, dan ini juga mungkin dulunya makam. Jadi ya batu-batu biasa, guys ya, batu kali zaman dahulu seperti itu. Kita lihat di sini ya. Ini termasuk penataan baru, guys ya, penataan baru, dan dulunya ini tinggi, guys ya, tinggi, cuman sekarang udah roboh. Dan ini termasuk batu yang sangat gede juga ini. Ini rek. Ini dia makam nih. Mereka malah makamnya buka. Ya niki. Mereka nggih wonten niki, Pak. Niki watu. Niki riyen gumbukan malah, Pak. Terus dipun ratakake mriku to. Hanya kecil, guys ya. Jadi di sini ada makamnya, yaitu mungkin Mbah Jombor, Mbah Kyai Jombor, dan Mbah Kyai Jombor. Coba kita akan mencari tahu tentang cerita beliau, guys ya, seperti itu. Dan kalau melihat kondisi makam itu, mungkin kalau menurut saya jarang makam tuanya, mungkin era-eranya masih era-era sekitar Mataram dan juga era kolonialan Belanda, mungkin era-era segitu, guys ya. Cuman kalau kita melihat dari bentuk batu yang ada di makam mungkin leluhur itu mungkin eranya masih era lama atau Islam transisi, dan mungkin ada keterkaitan antara Jombor dengan mungkin namanya Bongan deh, Pak G. Karena jaraknya berdekatan, dan dulu mungkin pertama kali makam dari desa Bongan sendiri mungkin berada di area sini bisa saja, guys ya. Jadi karena desanya itu jaraknya dekat dengan makam ini, guys ya. Itu dulu desa Bongan itu berada di sebelah sana. Itu desa Bongan dulu berada di sebelah sana, dan bisa jadi mungkin makamnya berada di sini itu makam era yang pertama mungkin yang meninggal dimakamkan di daerah sini, karena ini dulu bukitan, guys ya, atau istilahnya semacam kayak gumuk zaman dahulu ya. Ini juga tua nih, Pak. Mbah Suto Kamdio Kadio nggih. Nggih to? Dalam obat. Tapi jauh. Nantang kok nggih. Nggih, itu mawon. Duh. Niki maisan nih, Pak, mriko. Nggih to? Niki kalih mriko. Nah, ini kan kalih mriki. Gitu, Mas. Niki kalih niki. Mungkin niku nggih saged mawon maisan. Niki tuh, Pak, kalih niki tuh. Kalih niki. Cuman mungkin disempitke di sukake mriki nggih. Ini, guys ya. Dan kita akan mencoba mencari tahu tentang sejarah yang ada di sini, guys ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahlil kubur, assalamualaikum ya ahlil ghaib, assalamualaikum. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kula nuwun, Mbah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa khususon. Sun. Jadi ini riyen niki makam tiang Bongan zaman kuno, Pak. Jadi sebelum Bongan itu makam ada di sana, guys ya, itu dulunya makamnya berada di sini, dan ini termasuk mungkin dulunya adalah makam dari mungkin sesepuh juga. Kalau melihat dari namanya mungkin masih ada kayaknya kakak dari Mbah Dasimah atau Mbah Nyai Norowito, guys ya. Sepertinya itu, karena beliau juga memiliki gelar Raden, dan namanya mungkin hampir sama, yaitu Darso Kertojoyo niki namanya, Mbah Darso Kertojoyo niki. Jadi ini adalah makam Mbah Darso Kertojoyo, dan mungkin dulunya juga termasuk ikut rombongan dari Mbah Norowito atau Mbah Joyo Worosentiko, guys ya. Itu memang dusunnya dulu berada di sebelah sana, jadi di perengan dekat dengan sungai besar zaman dulu, dan embungnya berada di sebelah sana, guys ya. Itu adalah dulunya ada mata air besar di sebelah sana, itu ada pohon gede juga zaman dahulu.
Cuman sekarang sudah tertutup atau ditutup guys ya, mungkin ditutup, dan itu difungsikan, benar-benar difungsikan ketika era kolonial Belanda guys ya, seperti itu. Jadi Mbah Darso Kertojoyo ini dulunya ikut rombongan dari Mbah Norowito guys ya ketika itu, dan dulu mungkin belum ada namanya Desa Jombor, dan di Sambungan mungkin dulunya belum ada guys ya. Jadi mungkin makam yang paling terdekat Gumoan berada di sini guys ya. Di sini kemudian karena mungkin untuk aksesnya mungkin sangat jauh karena masih berada di Perengan, dan dulunya desanya itu muter guys melewati sana, itu ke arah sana itu ya, lewatnya di sebelah sana itu, jadi muter zaman dahulu. Dan di sini dulu ada pohon gede guys, bukan pohon ini, bukan pohon kemboja ini, tapi ada pohon besar di sebelah sini, ada pohon gede, dan di sini ada sekitar mungkin 4 atau 5 makam di area sini, sampai ke arah itu guys ya, ke arah apa ini ya, Sebuntet alas Giri Loyo guys ya, Sebundel alas Giri Loyo guys ya, Sebundet guys ya. Nama Sebundet, arti Sebundet sendiri mungkin karena seikat atau kecil, itu jadi Sebundet gitu Pak nggih. Jadi hanya kecil guys ya gumuknya, tapi dulu tinggi guys. Jadi batu ini dulu sempat berada di atasnya, jadi sekarang mungkin sudah turun karena satu faktor tanah yang terkena air hujan terus, kemudian longsoran dan lain sebagainya guys ya. Seperti itu guys ya. Jadi dulu mungkin ini termasuk dari warga dan kakak dari Mbah Dasimah atau Mbah Nyai Norowito guys ya, seperti itu. Dan tidak banyak sejarah yang ada tentang cerita beliau, karena beliau mungkin sampai ke sini usianya sudah lanjut atau mungkin sakit karena kemudian meninggal guys. Dan di sini dulunya adalah makam, termasuk makam bongan juga mungkin seperti itu guys ya, zaman lama dahulu ya. Semua itu ada wowo lampi suap, kita hanya menelisik jejak sejarah yang ada berdasarkan dari gambaran alam yang ada seperti itu guys ya. Oke guys ya, kita cukup sekian dulu. Terima kasih sudah ikut bergabung dan nonton. Tetap jaga kesehatan selalu dengan keluarga, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga dilimpahkan rezeki rahmat juga itu ya, dan kesuksesan bagi kita semua yaitu dunia akhirat. Oke guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.